Adalah minumnya juga harus selalu bersih ya. Jawabannya hampir sama kayak tadi, karena daya tahan tubuh trotolan itu masih lemah, apalagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Boleh lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita sedang berada di kandang Legend, yang mana untuk periode kedua ini Legend sengaja saya loloh induk ya. Nah, kenapa diloloh induk? Karena ada beberapa hal yang membuat saya menjadi nyuruh si Legend itu loloh anaknya gitu ya. Yang pertama karena kesibukan ya, karena mungkin ada kegiatan yang lain, jadi saya serahkan aja sama si Legend. Takutnya sama saya juga nanti nggak tercover dan malah menjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, mati dan sebagainya ya. Nah, tapi di samping itu juga ternyata ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan dalam proses loloh induk ya. Yang mana makannya itu jangan sampai habis. Nah, seperti di video kali ini mau kita bahas tentang apa-apa saja yang menyebabkan trotolan malah sakit, mati dalam proses loloh induk. Nah, jadi ini udah berjalan kurang lebih mungkin 2 minggu, hampir 3 minggu ya. Ini anakannya udah lincah yang satunya. Nah, yang satunya lagi itu malah seperti ini. Nah, balik-balik terus badannya ya. Inilah dia efek dari loloh induk tapi tidak sehat ataupun sering kekurangan makan. Itu kayaknya nggak lama lagi umurnya ya. Nah, ini kita sambil belajar yang mana supaya tidak terjadi pada tangkaran Anda dan mungkin tangkaran ini juga selanjutnya. Nah, jadi kenapa jadi seperti ini ya? Jadi yang pertama itu kemarin ini jangkrik mutus ya, mungkin semua daerah rata-rata itu terganggu dalam penyetokan jangkrik gitu ya. Nah, sama halnya seperti di tempat saya itu, yang saya kasih cuma 2 induk yang produksi, yang lainnya kan kebetulan lagi ganti bulu. Jadi yang ganti bulu itu saya kasih fur gitu guys ya. Nah, itu pun masih kekurangan ya. Jadi ada suatu hari kemarin itu 2 hari saya nggak dapat jangkrik ya. Jadi yang hari keduanya itu saya kasih sedikit ya, mungkin paginya itu udah habis gitu ya. Jadi siang dan sorenya itu nggak ada makanan. Nah, itu saya pusing sekali, saya kasih cacing dan sebagainya masih saja kurang. Nah, jadi apa yang terjadi? Anakan yang seumuran ini itu sangat rawan daya tahannya ya. Bisa jadi si anakan ini gampang mati dan lemas ya. Nah, ini aja tadi udah lemas sekali juga ya. Yang ini anakan yang di atas ini, nah yang sendiri. Nah, tapi tadi saya cepat, waktu dia di bawah dia ngemangap-mangap terus dekat air ya. Saya pikir wah ini pasti ada kelainan ini, karena mungkin kekurangan makan, kekurangan vitamin. Akhirnya saya kasih tadi vitamin yaitu Ebot Fit, dan sekarang alhamdulillah itu udah mulai terbang lagi ya. Tadinya nggak bisa terbang guys ya, terbangnya di bawah-bawah aja. Nah, sekarang ya alhamdulillah sudah bertengger lagi di atas ini ya. Walaupun sebelumnya tadi hampir lewat juga mungkin ya, tapi ini udah sangat telat ini ya. Nah, itu kan nggak bisa lagi ditolong kalau kayak ini. Ini tadi Ebot Fitnya, ini airnya selalu dibersihkan. Jadi hal yang kedua juga perlu diperhatikan adalah minumnya juga harus selalu bersih ya. Jawabannya hampir sama kayak tadi, karena daya tahan tubuh trotolan itu masih lemah, apalagi seumuran ini nih ya. Jadi ada kuman dikit gampang kena penyakit, kurang makan
gampang kena penyakit ya. Nah, jadi intinya sebenarnya adalah pakan itu harus full. Kemudian air itu harus bersih, kondisinya juga harus bersih. Nah, sedangkan di sini ya inilah dia. Ya. Mungkin kandangnya juga udah agak kotor, tapi sebenarnya kalau kandang kotor, makanan terpenuhi itu nggak jadi masalah ya. Yang jadi masalah itu makanan udah nggak terpenuhi, air sudah kotor, kandang juga kotor. Itulah yang menyebabkan anakan gampang terkena penyakit. Jangankan anakan, indukan pun juga bisa terkena penyakit. Ya, cuman karena daya tahan tubuh indukan itu lebih bagus ya, lebih kuat, jadi otomatis yang indukannya ini nggak begitu ya. Itu udah ke atas lagi kan anakannya yang trotolan. Ini betina yang kedua. Jadi itulah teman-teman, beberapa hal tersebut harus diperhatikan. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang lain, tapi yang paling penting, yang paling fatal itu adalah pakan dan minum dan kebersihan ya. 3 itu aja perlu yang perlu diperhatikan. Kalau yang lain-lain seperti gangguan-gangguan hewan lain, nah itu juga sebenarnya. Tapi tergantung dari kebiasaan ya. Maksudnya di sini adalah ya mungkin kucing tersebut sering lewat di atas kandang ini dari trotolan atas dan sebagainya, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan kucing tersebut tiba-tiba yang sebelumnya belum pernah datang ke sini, nah itu juga mempengaruhi ya. Nah, sama halnya juga ada orang lain dan sebagainya ya. Yang biasanya jarang ada orang, sekarang ada orang tiba-tiba, nah itu juga menyebabkan hal-hal tersebut. Tapi itu sangat minim sebenarnya guys ya. Tapi yang lebih parah itu adalah pakan, kebersihan, minum dan vitamin ya. Jadi itulah teman-teman. Mungkin ke depan ini mau saya loloh tangan lagi ya, karena loloh induk ini udah saya sampaikan dari dulu. Saya sebenarnya nggak mau loloh induk ini karena terpaksa aja ya. Dan mungkin teman-teman sekalian, wah bagus loloh induk mas ya, sebenarnya memang bagus loloh induk ya, cuma inilah tadi resiko-resikonya. Belum lagi ini masih ada PR, yaitu adalah ngajarkan si trotolan ini makan fur kasar ataupun fur, nggak usah fur kasar lah, fur aja dulu. Ini belum bisa dia makan fur karena dia masih full serangga ya, full jangkrik dan lain-lainnya. Nah, di proses itu juga biasanya trotol tersebut ada sedikit stres ya, stres perubahan makanan, kemudian pada saat perubahan tempat, karena dia mungkin dari kandang tangkaran pindah ke sangkar harian. Nah, itulah tadi yang perlu diperhatikan. Nah, jadi teman-teman sekalian, mungkin itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses loloh induk. Dan usahakan jangan sampai kotak jangkrik kita kosong ya, dan jangan sampai juga tempat air minumnya itu kotor ya. Dan jangan lupa juga beri vitamin-vitamin untuk membentuk ataupun membuat si trotolan jadi kebal ya dan sebagainya. Oke, jadi cukup sekian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.